pakai sama perusahaan yang udah unicorn nih, startup tech yang unicorn itu pada pakai Golang. Big startup juga, Google sendiri juga pakai Golang. Keren banget ya tuh. Ini live enggak, ini khusus buat yang daftar aja. Jadi kita eksklusif nih. Jadi kesempatan buat belajar teman-teman itu makin besar. Gitu. Oke. Oke, udah nih kenalan-kenalannya. Udah pada tahu juga masing-masing ya. Udah satu visi dan ambisi pengen belajar Golang lebih lanjut. Jadi di webinar kali ini dengan judul Keseharian Golang Developer di Startup Dekakorn akan membahas mengenai keseharian kerja sebagai Golang Developer. Terus ngobrolin juga cara belajar Golang bagi pemula sama tips daftar di Startup Dekakorn itu gimana. Terus pasti bakal menarik banget kan. Sebelumnya pengen cek dulu nih teman-teman semuanya. Pengen tahu banget, kepo nih. Apa sih motivasi terbesarnya teman-teman untuk ikut webinar malam hari ini? Jadi bisa share apa motivasi terbesarnya biar kita bisa catat juga. Siapa tahu bisa diteruskan ke tim expert buat dibikinin webinar selanjutnya gitu kan, tuh bisa membantu teman-teman semua ya. Jadi bisa diakses di www.menti.com, masuk ke kode 82793294. Nanti bakal kita masukin ke kolom chat juga biar bisa langsung diklik ya. Betul, kita di Jogja nih base-nya. Oke, boleh masukin ke mentinya. Apa sih motivasi terbesarnya buat ikut webinar malam hari ini? Di www.menti.com, masukkan kode 8279 3294. Oke, ada yang udah isi nih, ingin mengetahui pola kerja sebagai programmer. Kepo ya, wajib sih kita kepo. Apalagi programmer di Dekakorn kan. Pengen bisa bikin sistem backend yang hemat search server. Cocok nih pakai Golang nih. Terus penasaran dengan pemrograman Golang. Sama kita Kak ya, penasaran juga nih sama pemrograman Golang. Mau belajar Golang, tugas intro, bekal ilmu untuk di dunia kerja, pasti daging banget sih bekal ilmunya. Ingin mengetahui cara belajar untuk pemula, banget nih udah gabung di sini, ingin belajar dan serius dari hal baru, kepo developer professional life. Kak Arya mungkin boleh dipersiapkan ya personal life-nya gimana yang perlu diceritakan ya, bisa difilter dulu nih. Terus baru beres ikut bootcamp full stack Java JavaScript, pengen belajar Golang juga. Oke, pengen belajar ilmu baru, mau belajar Golang. Oke. Banyak banget ya. Banyak banget nih yang termotivasi buat belajar Golang ternyata pada malam hari ini. Semoga bisa dapat banyak ilmu ya di webinar kali ini. Selanjutnya, aku bakal coba jelasin dulu agenda kita pada malam hari ini tuh ada apa aja gitu. Yang pertama ada opening dan welcoming, tadi sudah. Terus ada expert program overview. Selanjutnya ada presentasi session. Terus selanjutnya diikuti oleh Q&A dan foto bersama. Jadi selama Mas Aryanya jelasin materi,
teman-teman semua boleh input pertanyaan di kolom komentar, biar kita bantu tanyakan lagi nanti ya. Terus selanjutnya masuk ke Expert ID Overview. Jadi Expert adalah salah satu program baru dari Widya Edu yang fokus pada pelatihan dan mentoring yang bisa diikuti oleh berbagai macam kalangan, seperti dari teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah di Expert ini nggak cuma nerima perorangan aja nih. Jadi kalau misalnya kan teman-teman itu adalah bos di salah satu perusahaan atau founder startup, mau nge-build up skill-nya karyawan teman-teman semuanya, boleh banget kontak Expert buat dapetin bootcamp secara paket ya. Ini lebih itu bakal menarik. Jadi harus banget kontak buat bantu build up skill teman-teman dan skillnya karyawan teman-teman semuanya gitu ya. Jangan lupa di follow IG expert.id. Ada juga Facebook dan YouTube-nya. Jadi bisa dicek ya. Nah, di sini oke, yang tadi teman-teman selama kakaknya sharing materi bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya, sekali lagi diingatkan. Terus selama ikut webinar, teman-teman juga bisa loh sharing ke Instagram mengenai keseruan-keseruan yang ada di webinar kali ini. Karena ini challenge, jadi bakal ada hadiahnya nih. Dapatkan saldo OVO atau GoPay 50K untuk 2 orang pemenang. Jadi nanti tinggal screenshot webinarnya, terus tag ke Expert sama Kak Arya Pradipta 9. Terus ceritakan nih apa sih keseruan di webinar kali ini. Terus nanti bakal kita pilih pemenangnya buat dapat saldo OVO atau GoPay 50.000 untuk 2 orang pemenang. Nanti langsung kita kirimin gitu. Yang terpilih ya, Kak. Oke, selanjutnya kali ini kita bakal bahas keseharian Golang developer di startup Dekakorn bareng Kak Putu Arya Pradipta, software engineer at Delivery Hero. Pengen banget ngenalin Kak Arya dengan lebih detail lagi karena beliau ini keren banget. Beliau ini adalah seorang software engineer di Delivery Hero, pernah kerja sebagai software engineer di Gojek selama 2 tahun 6 bulan. Tahu dari mana Kak? Tahu dari LinkedIn dong. Terus beliau ini juga lulusan Institut Teknologi Bandung, aktif juga di beberapa organisasi waktu kuliah, jadi nggak cuma kuliah pulang doang. Pantas saja bisa keterima di Gojek ya, keren. Masih banyak lagi sih prestasi lainnya. Nggak usah lama-lama kayaknya ya. Udah nggak sabar ya mau belajar Golang. Kita sambut aja Kak Putu Arya Pradipta. Halo, teman-teman. Terima kasih Mbak Upi kenalannya. Aku boleh share screen? Boleh. Langsung ke Kak Arya aja ya, langsung boleh. Ke materi. Oke. Oke, kelihatan kah? Udah. Aman. Udah ya? Oke, siap. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Arya, panggilannya Arya. Aku sekarang 3 tahun udah kerja di dunia IT ini. Sekarang itu software engineer di Delivery Hero, yang kalau yang nggak tahu Delivery Hero itu apa, kayaknya asing ya. Itu tuh startup juga, bukan startup sih, udah IPO, udah company gitu dia di food delivery juga. Kita ada di 50 negara di Asia, di Latin Amerika, dan Eropa juga ada. Jadi working remotely.
enak sih. Ya jadi bisa tinggal di sini, kerja di luar tuh benefitnya software engineer lah ya sekarang. Terus sebelumnya juga kerja di Gojek software engineer, mostly backend. Juga di kedua company ini juga mostly pakai Golang sih, mungkin sekitar 90-an%, mostly itu pakai Golang. Service-nya kayak cuman sedikit banget yang ya itu cuman maintain service lama lah yang pakai non Golang. Jadi arahnya semua ini benar ke Golang sih, kayak mereka bikin software service baru, bikin fitur baru itu pasti pakai Golang. Kenapa nanti ada alasannya panjang. Terus aku juga sekarang di Delivery ini sebagai full stack, mostly pakai JS atau TypeScript juga, ngoding pakai React. Jadi kenapa sih aku full stack itu? Jadi kalau bikin fitur itu kan nggak mungkin ya kayak backend-nya doang atau front-end-nya doang. Jadi kayak kalau dua-duanya itu lebih asik dan tahu full picture-nya sih. Nah itu yang penting banget sih menurutku di startup unicorn ini yang dicari itu orang-orang yang ngerti full konteksnya gitu. Dan juga dulu sempat pakai Ruby, ini cuman ya maintaining service selamanya Gojek. Udah tahu kayaknya banyak di artikel Gojek mereka pakai Ruby dan sekarang mereka turning out to Golang. Jadi sekarang ya mesti Golang. Nah, pertama Golang nih mungkin awam ya. Jadi apa sih Golang ini, kayak apa sih sebenarnya? Pertama ini Golang ini programming language. Sebenarnya nama aslinya itu Go, tapi kalau Go dicari di Google itu kayaknya nggak akan nemu ya. Jadi mereka juga ngerti itu, terus jadinya namanya banyak yang juga manggil Golang. Nah, Golang ini di desain pertama kali yang ngedesain ini Oke ya. Terus, nah kenapa sih Google bikin ini tuh banyak alasannya. Ada 3 utama. Yang pertama tuh mereka butuh bahasa yang scalable, bahasa yang ringan, bahasa yang mudah dipahami oleh engineer mereka sendiri, karena kan mereka fiturnya banyak, engineer banyak, dan mereka butuh lah yang bisa fitur banyak, gampang dimengerti sama dev mereka. Nah, ada 3 orang ini yang bikin, 2 orang terakhir ini adalah yang bikin Unix, yang bikin Linux, kalau kalian tahu founder-foundernya, dan mereka juga punya keresahan yang sama, jadi mereka bikin Golang ini. Dan versi sekarang 1.18 agak nggak penting sih, cuman ya Golang masih di versi 1, jadi kalian mungkin comes to kalau ada tutorial Golang ya masih relevan sih. Juga Golang punya maskot, ini mungkin kalian sering lihat, namanya Gopher. Main lucu sih. Jadi kayaknya bahasa yang punya maskot cuma Golang, sih kalau ada yang lain. Oke. Next. Nah, ini nih artikel-artikel yang banyak di internet. Nah, ini company-company besar yang pakai Golang. Jadi nggak hanya Google. Google kan yang bikin pasti mereka pakai. Jadi ada juga contoh yang pertama adalah Uber. Uber ini salah satu contoh paling fenomenal lah untuk urusan Golang ya, karena mereka berhasil migrasi dan mereka bisa kasih report bahwa performanya sangat bagus, latensinya sangat kecil dengan query per second cukup tinggi untuk skala Uber atau Ubers itu mungkin ratusan ribu per menit request-nya. Jadi sangat scalable di hasil yang dari mereka pakai. Terus ada juga SoundCloud, ada juga Dropbox, ada juga Trivago. Nah, ini cuma sedikit lah dari yang pakai Golang. Jadi kalau yang aku tahu, kalau di Indonesia sendiri banyak yang pakai Golang, Gojek, Tokopedia, Bukalapak pakai. Jadi gampang, cara taunya itu gampang. Kalian coba cari jobs opening mereka. Itu pasti mereka mungkin taruhnya pernah bisa bahasa Go atau bisa apa gitu. Nah, ini nih salah satu bahasa yang lagi growing dan menurutku masih butuh banyak lah di Indonesia ini untuk bisa coding dengan Golang ini. Dan juga opening
ke luar juga, karena di luar juga tuh pakai Golang. Jadi kalian gampang pindah-pindahnya untuk kerja di luar. Siapa tahu ada yang pengen kerja di luar. Terus, nah ini juga ada open source yang buat Golang. Ada yang sangat terkenal Docker. Mungkin kalau kalian jadi programmer mungkin pasti pernah pakai, setidaknya mungkin sekali ya pakai Docker. Ini amazing tools banget, penyelamat developer sekarang. Terus ada juga Kubernetes, mungkin sering dengar. Juga yang terakhirnya Istio. Jadi banyak tools-tools juga yang dibuat di Golang. Jadi bahasa ini bahasa yang udah mature lah, bukan bahasa yang baru dipakai dan nanti nggak ada yang pakai. Ini bahasa yang cukup mature menurut aku. Ya, jadi gitu. Dan selanjutnya itu kenapa Golang gitu? Kenapa kita nggak pakai bahasa lain? Kan banyak tuh bahasa lain. Ada Java, ada JavaScript, ada Python, ada PHP, banyaklah bahasa lain sebelum Golang gitu. Yang pertama itu, Golang ini cukup easy to learn, maksudnya bukan sehari atau kayak sejam dengerin ini bisa ya, nggak juga ya. Tapi tetap butuh waktu, cuman kalau di-compare dengan bahasa lain, itu lebih gampang dari basic ya. Kalau contohnya itu, kenapa sih Golang ini dibilang gampang? Karena mereka itu simple dan mereka nggak punya banyak sintaks aneh ya. Kayak mungkin kalau contohnya untuk looping, untuk melakukan pengulangan di Golang ini cuma ada satu cara. Sedangkan mungkin bahasa lain kalau Java kalau nggak salah tahu tuh ada tiga cara looping, dan kalau banyak bahasa lain yang punya banyak cara lah. Jadi karena cuma satu itu jadi lebih simple untuk dimengerti gitu. Kedua, ini compile-nya benar-benar cepat. Ini aku juga ngalamin sendiri nih, karena aku dulunya pernah ngoding pakai Ruby, pakai Java. Itu compile itu benar-benar makan waktu sampai kayak mungkin bisa ditinggal makan gorengan dulu kali ya, saking lamanya. Golang ini enggak, Golang ini kayak mungkin sebentar banget, kayak 10 detik mungkin compile, bisa run cepet banget, booting apa cepet gitu. Nah, ini membantu banget buat devs. Jadi kalau kalian lagi bikin fitur, nggak apa ya, misalkan kalian lagi ngoding nih sebentar, terus kalian coba run, terus ini nggak jalan nih, terus kalian ubah lagi. Nah itu cepat tuh, nggak perlu tuh ada nungguin lama, nunggu compile lah, nunggu ini. Jadi kerja kalian tuh lebih cepat gitu, dan ujung-ujungnya ya produktivitasnya naik sih gitu. Nah, jadi makanya mungkin banyak company juga suka karena produktivitas engineer-nya tinggi jadinya pakai Golang. Terus yang ketiga itu formatter dan linter. Nah ini jadi kalian mungkin tahu ya kalau misalkan ngoding itu kan, apalagi kalau startup itu nggak sendiri ya, nggak mungkin lah ngoding sendiri atau cuma berdua, mungkin kayak berlima berenam di satu kode yang sama. Nah, apa sih manfaatnya formatter dan linter ini? Nah ini nih, jadi kode kalian tuh udah ada aturan bakunya gitu. Kalian nggak debat kusir sama teman kalian, harusnya pakai tabs loh, harusnya pakai 4 spasi, 2 spasi, harusnya ini ada new line di sini, harusnya kamu enter di sini. Itu nggak ada di Golang. Karena Golang ini, kalau kalian install Golang, kalian udah dapet ini gitu. Nah, jadinya misalkan kalian juga mau baca kode orang gitu, kodenya nggak ada tuh cerita kodenya nggak rapi, kodenya pasti rapi, maksudnya sesuai format lah, karena pasti di format menggunakan format Golang. Nah, ini juga yang jadinya karena nggak ada debat-debat kusir tadi terkait styling gitu-gitu, jadi lebih gampang sih orang-orang untuk kebaca kode Golang. Selanjutnya ada juga test tools. Jadi tesnya di Golang ini juga built-in. Kalian kalau install Golang, kalian bisa running testnya. Mungkin kalau compare-nya dengan Java itu harus install sendiri buat testing. Nah, Golang ini jadi kalau kalian bikin tes, kalian bisa langsung ngetik tesnya aja, jalanin bisa. Nah ini nih berguna banget sih buat pemula, karena biasanya lebih stuck di setting up si environment-nya dibanding kayak belajarnya, kayak mau setting up testingnya, setting up environment itu susah gitu. Terus jadilah belajar gitu. Tapi karena Golang udah built-in, jadinya kalian install pasti jalan gitu. Mau di Windows, di Linux, di Mac juga pasti jalan gitu.
Terus selanjutnya ada package management, jadi kalian kalau ngedownload banyak library lah di Golang di luar, misalkan misalnya library untuk connect ke service lain atau connect ke database, misalkan connect ke SQL, itu udah di built in di Golang, jadinya kalian nggak perlu tuh setup kayak kalau contohnya Java itu kalian perlu setup package management sendiri, atau kalian kalau pakai JavaScript mungkin kalian harus siapin npm-nya sendiri gitu, harus install itu. Nah, ini nggak ada di Golang, mereka punya built-in sendiri dan semua orang pakai yang sama, jadi terstandar lah pokoknya. Yang terakhir, ini static type ini preferensi sebenarnya, tapi menurutku kalau yang aku lihat ya di startup besar itu jarang orang yang kepengen malah dynamic type. Nah, static type ini apa sih? Jadi kalian kalau nge-declare variabel, misalkan variabel A itu adalah sebuah angka integer gitu. Nah, kalau ada juga kan bahasa yang variabel A, kalian bisa isi integer, bisa isi string, bisa isi apa, bisa isi true false. Nah, kalau di Golang ini enggak, kalau nanti kalian harus sebutin tipenya apa. Nah, apa sih manfaatnya ini? Ini terasa kalau kalian udah di company gede ya, jadi baca kode itu nggak pusing, ini kalian nggak perlu nebak-nebak tuh ini tipenya apa sih, ini tipe nih benda ini apa sih, terus kok kalau aku kasih string kok dia marah gitu, kok malah nge-crash gitu. Jadi ini guna banget sih, dan salah satu kelebihan kayaknya menurutku bahasa sekarang lebih ke arah situ sih. Kita harus nge-declare tipe-tipenya, tapi dengan catatan ya harus gampang juga. Nah, selanjutnya ini tadi kan sisi devs ya. Kalau ini sisi performance lah mungkin kalau bisa dibilang. Yang pertama ini kita kayak langsung ke bytecode, ini mungkin agak teknis ya, tapi kalau ke bytecode itu maksudnya adalah langsung ke kode, langsung ke angka-angka server gitu, langsung ke yang bisa dieksekusi langsung oleh si mesinnya. Jadi kalau kalian tahu mungkin ada bahasa-bahasa lain kayak Python itu ada interpreternya di tengah. Kalau Golang itu langsung ke dalam bahasa mesinnya, jadi makanya dia bisa lebih cepat gitu. Nah, ini juga jadinya Golang sangat highly scalable, kayak bisa satu tulisan Golang ini bisa serve ratusan ribu. Jadi pengalaman aku di Golang ini performance-nya pernah nge-compare juga Golang dengan Ruby pas itu untuk mesin yang sama, misalkan kita pakai mesin yang sama, sistem service yang lumayan mirip lah kompleksnya, mungkin panggil database sama-sama panggil database, sama-sama ngeluarin response JSON gitu. Nah, Golang ini bisa 10 kali atau 15 kali lebih request lebih banyak gitu, dan dia lebih tahan, jadi CPU-nya nggak naik tajam dan memorinya nggak makan banyak gitu. Nah, ini benefitnya juga Golang sih, makanya tadi contoh aku yang di awal Uber itu pakai ini, Gojek juga pakai ini, Grab pakai ini, dan kayaknya sesuatu yang bakal growing terus sih dipakai di dunia. Terus selanjutnya juga ada konkurensi. Nah, konkurensi ini apa sih? Jadi kalian bisa, misalkan contohnya halaman Facebook deh, misal. Kan Facebook itu misal kalau kalian buka halaman Facebook, kalian butuh list teman misal, terus butuh profil, butuh update dari orang. Nah, 3 hal ini mungkin aja kan nggak perlu berkaitan ya. Misalkan kalian nggak perlu nungguin profilnya keload dulu, baru request teman-teman kalian siapa aja gitu kan, nggak, bisa aja tiga ini jalan duluan gitu. Nah, di Golang ini ngelakuin ini tuh gampang banget. Kayaknya mungkin salah satu bahasa yang, karena dibuatnya juga dengan in mind-nya begini gitu, gimana caranya bikin ini gampang. Jadi ini super gampang di Golang. Jadi kalau kalian mau pelajarin nanti konkurensi ini benar-benar gampang di Golang, dan kayak ngoding biasa aja, nggak ada aneh-aneh lah gitu. Terus terakhir juga ada HTTP server, ini native bawaannya Golang. Kayaknya mungkin bahasa yang HTTP server native itu cuma Golang kayaknya ya, setahu aku sih. Dan jadinya mungkin juga banyak orang jadi terjun ke Golang gara-gara ini sih. Jadi mereka udah set up lah server out of the box-nya Golang. Jadi
kalian nggak perlu tuh setting server lainnya, cuman HTTP server start selesai, langsung ke backend server. Jadi kalau kalian mau bikin app kecil-kecil yang cuman return hello world itu mungkin Golang cepet banget sih. Kayak ngoding mungkin 5 menit selesai. Karena PKC itu udah ada di situ gitu. Itu. Nah, mungkin IDE kayak apa sih IDE itu? IDE itu buat text editor yang buat nulis Golang, tapi ini lebih luas dari itu. Jadi dia sekumpulan-kumpulan tools yang bisa ngebantu kalian buat nulis Golang. Jadi kan kayak tadi ngeformat, ngelinter, ngerunning test, itu kalau pakai IDE ini tuh gampang banget, kayak cuma tinggal klik-klik selesai. Ada 2 biasanya. Yang pertama itu VS Code. Mungkin kalau kalian udah pernah nyobain VS Code atau pernah nyobain bahasa programan lain, mungkin pernah dengar di VS Code ini gratis dan dia disupport langsung oleh Google. Ada plugin bawaan Google yang menurutku bagus banget dan up to date lah, karena Google yang bikin, ya mereka juga ngupdate. Terus yang kedua ada yang versi berbayar. Jadi ini Golang namanya. Ini kalau di company gede mungkin lebih banyak orang pakai ini karena fiturnya lebih kaya lah untuk mindahin file, mindahin folder gitu. Lebih kaya fiturnya, cuman ini berbayar. Kalau kalian masih mahasiswa dan pakai GitHub Student Pack, ini dapat sih gratis. Jadi manfaatkanlah untuk mahasiswa untuk kaki ini, karena ini powerful banget sih. Gitu. Kalau kalian pernah ngoding Android Studio, pakai Android Studio, atau ngoding Java pakai IntelliJ, ini saudara-saudaranya lah, jadi samalah cara pakainya. Gitu. Nah, sekarang gimana sih Golang ini kalau di startup besar, maksudnya di mana sih dipakainya ini? Kok kayaknya banyak kelebihannya, tapi nggak tahu nih pakainya di mana. Nah, kalau di company besar itu biasanya strukturnya sederhananya kayak gini, lebih banyak detail-detail kecil lah, cuman garis besarnya seperti ini. Ada apps, mobile apps kalian yang kalian pakai, misalkan kalau di sini kayak contohnya e-commerce, misalkan kalian pakai Tokopedia atau apa, ini pakai buat belanja-belanja, itu request kalian pertama masuk ke layer yang pertama ini, kayak gerbang kayak mungkin lebih kayak pengatur lalu lintas lah. Ini request kalian kemana sih arahnya. Jadi di belakang itu nggak cuma satu service, ada banyak yang di split kayak gini. Ada katalog, ada shopping cart misalkan. Nah, masing-masing ini tuh independen service-nya itu. Nah, di sini juga Golang salah satu yang bersinar karena pertama tadi cepat buatnya, terus kayak runningnya cepat, jadi mereka bisa nge-split ini banyak, bisa jutaan. Nggak jutaan juga sih, maksudnya jutaan instance ya. Tapi kayak mungkin ada ratusan service lah. Kalau yang sepengetahuan aku, kalau di startup besar tuh ada ratusan benda-benda kayak gini yang kayak mungkin cuma ngurusin katalog di page 1, ada juga katalog di page 2 gitu. Sampai sekecil itu karena yang tadi Golang ini sangat ringan dan performance-nya bagus gitu. Jadi di sinilah Golang biasanya service Golang itu duduk. Dan kalau biasanya ini yang jadi back-end-nya lah, ini kunci utamanya si perusahaan itu, si fitur aplikasi itu yang nggak dilihat oleh user. Nah, jadi tanya selanjutnya gimana sih cara kita mau belajar Golang nih? Kan udah banyak nih tahu benefit-benefitnya sih dari Golang tersebut. Nah, ada 2. Yang pertama ini tuh ini resmi dari Golang. Mereka buat tutorial sendiri untuk belajar Golang, kayak mereka jelasin satu-satu fiturnya. Kita langsung coba aja ya. Kita langsung coba. Ini yang pertama, GoDev Tourlist. Ini tuh kayak tour of Go gitulah. Jadi kalian bisa ngerti basic-basicnya dan bakal diajarin secara satu-satu sih. Jadi kayak mereka ada agak main interaktif gitu.
Contohnya ini ngerunning package, konsep-konsep Golang tentang package, apa itu import, apa itu function-functionnya Golang gimana, returnnya. Nah ini intuitif banget menurut aku, ini kayak salah satu website yang aku juga dulu belajarnya dari sini dan kadang juga sekarang masih mungkin kalau kayak fitur-fitur Golang yang spesifik yang jarang dipakai gitu, kadang masih refer ke sini, dan ini karena ini interaktif jadi bisa di-run. Jadi kalian bisa main-mainin, misalkan kalian mau ngubah-ngubah variabelnya jadi utak-atik gitu. Kalian mau nyoba misalkan ini add, karena kalau kita mau bikin fungsi mengurangi misal, kita mau bikin fungsi ngurangi, kita bisa ubah-ubah di sini. Nah, ini interaktif banget menurut aku, dan ini salah satu yang harus ditamatin lah. Jadi ini kayak ada levelnya gitu. Jadi dicoba aja dilewatin satu-satu. Kalau misalkan nggak ngerti, baca lagi terus diulangi lagi. Karena ini daging semua sih, ini inti-intinya semua lah. Kalau kalian bisa ini, harusnya bisa ngerti-ngerti Golang. Di basicnya ngerti lah. Gitu. Terus yang kedua ini playground namanya. Ini tuh buat kalian nyoba-nyoba mainan Golang. Misalkan kalian mau punya kepikiran sesuatu gitu, mau ngoding sesuatu, tapi kayak males lah setup environment-nya. Nah ini bisa pakai ini. Misalkan kalian mau ngoding, misalkan aku mau ngeprint si hello ini 5 kali, misal mau ngelupin lah dari sini 5 kali, mau ngelupin si hello ini 5 kali, ini kan jelek nih. Nah, yang tadi aku bilang, ini kan punya formatter. Nah, formatter dia tuh udah otomatis sama dia urusan initasi gitu. Jadi nggak ada tuh sama kalian tiba-tiba ngirimin kodenya rata kiri semua atau rata kanan semua atau acak-acakan gitu. Nggak ada. Kalau di Golang itu pasti rapi semua kayak gitu. Gitu. Ini ada 5. Jadi ini playground ini bagus banget, dan aku juga masih sering pakai kalau di kantor itu biasanya pakai ini cuma buat kayak nyoba-nyoba sesuatu lah. Misal kalian mau ngetes satu function, terus kalian mau nge-share ke teman kalian, gini loh, harusnya kamu ngerjainnya kayak gini, atau ada ide lain gitu. Nah ini bisa di-share juga gitu. Jadi ini menurut aku fitur yang bagus banget dari Golang. Nah selanjutnya justru ini sebenarnya official docs-nya Golang, namanya Effective Go. Nah ini juga guna banget karena mereka jelasin hal-hal yang sebenarnya kalau orang nggak baca ini, mereka nggak tahu apa sih standarnya cara ngelakuin Golang gimana. Misalnya kayak komentari gini nih, gimana sih cara nulis komen di Golang? Kan Golang itu jadi katanya harusnya itu pakai slash 2 gitu, atau misalkan package name itu kapital atau enggak sih, atau harusnya pakai underscore atau enggak sih. Nah mereka jelasin nih, harusnya tuh kayak gini, nggak pakai underscore gitu. Nah jadi ini setelah kalian namatin fitur Golang ini, udah tamat banget lah, udah ngerti banget, udah bisa bikin Golang sederhana lah, aplikasi sederhana. Kalian coba-coba mungkin baca-baca ini, terus coba diimplementasi kayak gimana sih kalau standar yang benarnya dari Golang itu. Terus selanjutnya ini juga ini di luar yang tadi sih, di luar Effective Go ini kayak, jadi ini ceritanya adalah orang Google itu dulu karena mereka early adopter Golang, mereka nyoba-nyoba kan kayak masih bikin Golang, terus mereka kayak ngumpul-ngumpulin nih review-review apa sih biasanya yang orang-orang review di Golang, misalkan contohnya itu nggak running formatter, atau running tiba-tiba programnya error itu. Jadi ini styling Golang yang di luar Effective Go yang kayak good to have, tapi nggak pakai juga nggak apa-apa lah. Cuman ini
kayak guidebooknya Google lah gitu. Ini juga bagus gitu. Jadi kayak bagus lah untuk dipelajari. Jadi Golang ini sebenarnya banyak resource-nya. Kayaknya banyak orang Indonesia juga yang udah mulai nulis tentang Golang. Jadi bahasa yang menurutku sekarang udah lebih mudah sih dipelajarin. Gitu. Selanjutnya, selanjutnya ini tips-tips sih. Ini lebih ke tips. Jadi gimana caranya belajar Golang terutama dan belajar apapun lah menurutku. Jadi yang pertama itu menurutku kita harus nyoba. Nggak bisa tuh mungkin kalau ada yang ngasih apa, mungkin kalian sukanya cuma baca doang terus nggak dicobain, itu menurutku bakal hilang sih. Maksudnya nggak tahu apa namanya, nggak tahu cara bikinnya gitu, kayak cuma baca terus nanti pas ditanya, oh inget nih bikin gini, tapi nggak inget, nggak bisa dipraktekin gitu. Nah menurutku sih kita harus baca dan nyoba sih. Jadi kayak harus latihan juga dan kayak nyoba-nyoba aja bikin sesuatu. Misal kalau kalian pengen belajar Golang, misal bikin kalkulator misal pertama, terus lanjut lagi bikin misalkan bikin web server sederhana gitu. Jadi harus dicoba sih, karena bahasa itu kan apa ya, harus dipraktekkan lah gitu ya menurutku sih. Terus kayak mungkin jangan baca atau nonton kayak tutorial yang panjang terus kalian habis itu pergi tidur gitu, karena kalian juga nonton tutorial terus malaman tidur gitu, jadi nggak dipakai. Jadi tetap harus dicoba gitu, tetap harus dipraktekkan ilmu yang tadi dipakai. Nah, terus selanjutnya juga nulis tes. Nah ini mungkin nulis tes pada apa ya, kayak ngapain sih nulis tes gitu, orang tes kan nggak penting juga, nggak kelihatan gitu ada atau nggak ada juga programnya tetap jalan gitu. Nah sebenarnya kalau di startup gede itu mereka aiming buat tes itu coverage-nya itu harus bagus gitu. Jadi kalau contohnya misalkan kalau di Gojek itu mereka menjunjung tinggi yang namanya test driven development, kalau tahu. Jadi ngoding itu harus ada tesnya. Jadi kalau nggak ada tesnya, nggak akan itu masuk, nggak akan kodenya masuk ke production atau nggak akan dirilis itu kode kalian. Karena harus ada tesnya. Kenapa sih tes itu penting? Karena nanti misalkan kalian dikasih project nih, coba dong nambahin fitur di microservice ini gitu. Tiba-tiba microservice-nya ada tes. Jadi kalian, aduh gimana ya? Ini nambahin di sini gimana ya? Nanti kalau nambahin di sini, terus kalian ngetes fitur kalian, oh fitur saya berhasil, ternyata fitur yang kalian tulis nge-break fitur orang. Jadinya kan nge-bug lagi. Nah, itu yang pengen dihindari dari nulis tes itu. Karena kan kita sebagai manusia nggak mungkin lah ya nulis ngetes, kayak ngetik sedikit terus kita tes apa yang kita buat itu terus-terusan, kan enggak ya. Jadi kita butuh otomasi sih. Nah, caranya itu dengan nulis tes. Nah, yang selanjutnya itu coba nyelam ke satu bagian di Golang sih menurutku. Nah, ini nih kepake kalau kalian lagi cari kerja ini sebenarnya. Karena kalau misalkan gini nih, kalian lagi di interview sama engineer-nya nih, engineer orang, ditanya, kamu bisa Golang? Bisa gitu. Coba ceritain dong Golang, kenapa kamu suka Golang gini-gini. Nah, di sini tuh penting banget, karena kalau kalian tahu dalamnya, itu bakal jadi nilai plus di kalian gitu kan. Kalian bisa cerita banyak, bisa, oh dulu aku pakainya gini-gini loh, oh dulu aku nemuin masalah ini, terus kita nge-solve-nya pakai ini. Nah, sebenarnya itu yang dicari sih kalau menurut aku di startup itu. Jadi cara kalian solve masalah dan expertise kalian itu yang dicari. Nah, terus juga yang terakhir, tapi ini paling penting menurutku, latihan. Latihan itu kalau ada dua hal. Yang pertama itu bikin portfolio. Kalau kayak Golang ini bikin portfolio apa sih gitu. Jadi mungkin bikin aja kayak HTTP simpel, mungkin konekin sama database, mungkin konekin sama case, atau konekin atau
responsnya kayak gimana, atau kalian nyobalah jadi ngulik lah gitu kalau di backend ini, karena kan beda ya sama kayak kalau Android atau apa kan kalian bisa punya aplikasi jadi yang kalian pamerin gitu. Nah kalau ini bolong di backend jadi ya di apa disimpan aja gitu, tapi kalian harus ngulik di dalamnya gitu. Kedua juga kalau mau jadi gini, kalau di masuk kerja itu pasti kan ada tes ya, interview itu. Nah di interview itu kalau aku lihat di startup unicorn itu mereka pasti ada yang namanya technical test, itu kayak coding simple lah, ada tes gitu. Nah itu tuh menurutku hal yang harus dilatih sebagai engineer juga. Kayak mungkin kalian kayak bosen nih ngapain sih nge-solve kayak soal-soal anak kuliah, soal SMA gitu, kayak cuma soal remeh-remeh gitu lah, tapi itu hal yang penting sih menurut aku. Kenapa? Karena nanti mereka si interviewer itu cara menilai diri kalian mampu atau enggak yang masuk itu ya dari situ, dari kalian. Karena kan nggak mungkin kalian bisa bragging, oh saya bisa bikin service bisa service yang cuma butuh respons 1 milisecond gitu. Terus ya mana buktinya gitu kan, nggak bisa di show off gitu. Nah jadi mereka pasti ngetesnya dengan, oh bisa nggak kamu nge-solve problem ini. Misal kalian coba bikin contohnya apa ya, misal kalian bisa bikin tree nggak, bisa bikin struktur sederhana nggak, misalkan bisa bikin coba bikin yang bisa nge-search dari array gitu, kayak gitu-gitu yang harus dilatih sih menurut aku. Dan itu juga kalau kalian mau cari kerja, menurut aku kalau bisa itu bekal banget sih. Dan mereka pasti nanyanya hal-hal di sekitar situ lah gitu. Terus iya itu aja sih paling kalau dari aku tips-tipsnya. Nanti mungkin ada lagi kalau di sesi tanya jawab. Oke, segitu dulu paling dari materinya. Aku balikin ke Mbak Ovi. Ayo. Oke, terima kasih Mas Arya, keren banget sih. Emang harus banyak praktis. Kalau udah ikut bootcamp, terus udah baca-baca, searching-searching, belajar di internet, jangan lupa dicoba. Udah belajar sampai malam ya. Kalau nggak dicoba, nggak diterapin, ya bakal lupa juga gitu. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, karena udah banyak banget pertanyaan nih, mungkin Mas Arya juga tadi muncul ya notif pertanyaannya ya. Yeah. Sebelum itu kita bakal masuk ke sesi selanjutnya dulu. Sesi apa nih? Sebentar. Oke. Oke, nah. Udah pada merhatiin kan tadi nggak tidur ya? Boleh diseruput kopinya, tarik nafas dulu kita bareng-bareng ya. Sudah belajar keseharian Golang developer di Startup Dekakorn. Kemudian jangan lupa challenge-nya tadi, silakan share keseruan-keseruan yang ada di dalam webinar hari ini ke Instastory Instagram, tag juga ke @expert.id sama @aryapradipta9. Nanti pemenangnya bakal kita umumin. Nggak sabar banget sih, aku pengen ngumumin siapa yang bakal dapat GoPay 50.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, nah selanjutnya nih, karena kita udah belajar banyak tentang Golang hari ini, teman-teman juga udah mulai cari-cari informasi tentang Golang, udah mulai mau migrasi ke Golang ya, karena tadi udah di-spill tipis-tipis kalau Golang itu belum banyak yang bisa nih, jadi peluangnya masih gede banget. Jadi teman-teman selain bisa belajar sendiri, bisa juga belajar bareng mentor, masuk ke kelas intensif. Jadi di sini si expert juga menyediakan bootcamp khusus intensif backend development with Go. Udah batch 2 karena sudah
dibikin B1 kemarin dan ternyata yang pengen ikut lebih banyak lagi sekarang, jadi kita adakan lagi. Apa sih yang bakal didapetin di bootcamp kali ini? Ada sertifikat resmi dari Expert, bisa dimasukin ke CV juga, jadi bisa rame nih CV-nya, ada sertifikat Goleng, jadi orang-orang yang bakal rekrut kamu lebih percaya sama kamu ya, karena udah ada sertifikatnya. Terus ada grup mentoring sama networking juga. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba di PC pimpinan perusahaan yang butuh goleng gitu, itu jangan kaget karena bakal ada juga di situ. Terus ada professional branding, ada portofolio juga. Yang ini penting banget ya, portofolio. Tadi udah sempat ditanyain juga di pertanyaan. Terus di dalam Goleng Bootcamp ini ada 8 sesi intensif, ada Goleng Basic, Goleng Unit Test, routines, working with database, dan lain sebagainya. Ini bakal teman-teman semua jalanin cuman 1 bulan, 1 minggu, setiap hari Senin dan Rabu, itu ada 2 kali 1 minggu ya, karena ini khusus untuk teman-teman yang mau move ke profesional, yang mau ningkatin skillnya tentang goleng, itu maka diadakan di malam hari. Jadi nggak usah takut kalau misalnya bakal tabrakan sama jam kerja, karena ini bakal dijalani setiap jam 9.30, jam 7.30, sampai 9.30. WIB ya, WIB. Terus yang dipakai ada Postman, Visual Studio Code, sama Zoom gitu. Jadi ingat ya, 8 sesi ini cuma 1 bulan. Jadi daripada belajar sendiri terus ditinggal tidur, nggak ada portfolio, nanti nggak ada sertifikatnya juga, lebih baik ikutin intensif bootcamp kita. Nah, karena udah ada bootcamp pertama, itu udah ada lebih dari 200 peserta yang bergabung. Bootcamp sebelumnya itu di April sampai Juni ya, teman-teman. Oke. Ada informasi menarik lagi malam ini, khusus peserta webinar malam ini, karena itulah kenapa kita cuma adain webinarnya di Zoom, nggak kita share ke YouTube, karena bakal ada penawaran menarik nih buat teman-teman semuanya. Karena kita bakal kasih diskon Rp100.000 dengan chat Goleng ke CRM Expert atau admin WA Group di 0821 2476 3041. Nanti setelah chat Goleng ini bakal auto dapat diskon 100.000. Itu lumayan banget sih. Itu bisa banget membantu meringankan biaya teman-teman semuanya ya. Oke, jangan lupa klik Goleng, chat Goleng ke 0821 2476 3041. 0821 2476 3041. 100.000 loh, masa mau disia-siain? Khusus kita udah bikinin tanpa share ke YouTube nih buat teman-teman semuanya, karena memang ini subsidi terbatas ya, kita nggak bisa kasih banyak-banyak ke orang lain, jadi khusus banget buat yang ada di Zoom ini. 0821 2476 3041. Goleng doang, chat Goleng doang, nggak ada yang lain nih. Goleng cuman GOLANG. 100.000 tuh buat kalian semua. Apalagi yang kurang ya kan, subsidi ini terbatas, jadi buruan jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sekarang stop share dulu. Udah banyak banget pertanyaan. Udah dipilih belum? Masih mute ternyata ya. Karena sekarang udah banyak banget pertanyaannya yang masuk. Kita mungkin pilih dulu ya Kak Arya, yang mana yang bakal dijawab sama Kak Arya, biar lebih kena nih materi Goleng hari ini gitu. Kak Arya mau pertanyaannya mana kira-kira nih? Udah ada banyak banget nih. Bahkan ada lebih dari satu yang nanya ya. Maksudnya satu orang nanyanya lebih dari sekali gitu, karena emang udah excited banget sama Goleng. Boleh. Mana nih Kak Arya? Tertarik apa ya? Aku mungkin
Karena aku juga masih baca-baca sih, cuman kalau ada yang mau. Oke, apa ya? Nih, kalau Kak Arya masih bingung, pengen jawab yang mana, aku udah keep satu nih. Menarik juga ini. Dari Kak Angga ya, apakah Kak Arya belajar Golang dulu pertama kali dari kampus atau otodidak? Dan sesulit apa jika dari PHP programmer belajar ke Golang? Mau Oh, transfer nih? Iya. oh, oke. Pertama, nggak diajarin di kampus, karena eh, apa yang diajarin di kampus ya? Kayaknya bahasa-bahasa basic lah mungkin sih, atau apa, lupa juga sebenarnya diajarin di kampus. Jadi, kalau menurutku nih IT ini harus banyak belajar sih, maksudnya nih domain field yang kayaknya meskipun kalian udah kerja, terus harus tetap belajar bahasa-bahasa baru, karena ini benar-benar cepet banget perkembangannya. Dan kalau dari PHP bisa, karena sebenarnya bahasa itu, kalau apalagi terutama bahasa Golang ini ya, ini kayak cepet banget. Maksudnya dia nggak punya sintaks aneh, dia flow-nya masih lurus-lurus aja, nggak ada yang aneh gitu. Menurutku sih sangat-sangat memungkinkan sih, dan bakal bagus banget kalau belajar Golang itu. Apalagi kalau udah punya basic bahasa programming sebelumnya, ini benar-benar gampang. Jadi pengalaman aku dulu belajar Golang itu mungkin roughly kayak mungkin mungkin sebulan kira-kira udah dapet lah. Jadi kayak kalau ikut bootcamp selesai lah, mungkin langsung jago sih. Gitu. Jadi bener apa? Kalau kalau menurutku sih cepet sih belajar Golang ini, dan worth it. Gitu. Apalagi tadi aku nemu ada satu yang aku pengen jawab dari Ibnu. Untuk kalau development di Golang itu, di company aku sekarang pakai native Golang atau pakai framework. Maksudnya pakai framework karena kalau kalian udah dealing dengan API yang banyak atau itu, pasti nggak mungkin, susah lah gitu. Jadi kayak lebih mempermudah hidup aja pakai Gin atau pakai yang lain, pakai Mux, pakai Gorilla gitu. Banyak library lain lah. Cuman pada dasarnya itu masih tetap itu juga, tetap HTTP biasa, tetap. Jadi Golangnya tetap ada lah. Jadi kalian tetap harus belajar ilmu dasarnya sih menurut aku. Meskipun nanti di framework-nya itu bakal memudahkan gitu. Oke, karena nggak dari kampus ya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah Golang itu baru juga. Eh, jadi belum terlalu masuk ke dunia pendidikan, belum masuk ke Betul, kampus. betul. Jadi harus otodidak ya, harus punya inisiatif sendiri buat belajar Golang. Jadi kalau misalnya kamu tipikal orang yang nggak bisa belajar sendiri, harus ada mentornya, harus ada tutornya, itu wajib banget daftar intensif bootcamp-nya expert bahas Golang tadi. 1 bulan doang bisa jadi expert. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan yang menarik banget menurutku dari Kak Farul. Kak mau tanya, front end itu bisa menunjukkan skillnya dengan membuat portofolio website begitu. Sedangkan bagaimana cara menunjukkan skill kita untuk melamar kerja sebagai back end? Jadi ini isunya nih di syarat-syarat pendaftaran yang dibikin HR harus punya pengalaman. Padahal Benar. kita nggak banyak ya yang punya pengalaman. Terus bingung dia nih harus gimana. Portofolionya kan belum ada ya, belum pernah kerja sebelumnya gitu. Jadi apa justru lebih baik melamar sebagai front end dulu bila belum punya pengalaman kerja gitu. Apa bisa langsung ke Golang. Jadi kalau misalnya disingkat gimana caranya bikin portofolio gitu ya ternyata. Oke. Ya, untuk portofolio sebenarnya nggak apa ya, mungkin kalau kayak front end tadi aku bilang, kalau front end itu pasti kelihatan lah portofolionya gitu, jadi pengalaman juga pernah bikin apa. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih untuk punya portofolio di backend, meskipun mungkin bendanya nggak nyata ya, nggak ada UI-nya lah gitu, nggak bisa dipakai. Cuman menurutku sih
bisa aja. Jadi kan banyak juga API di luar gitu, misalkan API contohnya API Spotify, API-nya GitHub, apapun kalian bisa bikin aja kayak misalkan API untuk mengambil lagu terbaik di Spotify kan itu bisa juga. Itu kalian bakal belajar banyak banget itu kalau kalian bikin service itu. Jadi banyak juga sih sebenarnya contoh-contohnya. Dan kalau kalian misalkan ya contohnya kalau kalian nyari kerja gitu di depan recruiter, depan HR-nya, kayaknya nggak pernah sepengalaman aku ya nggak akan ditanyain maksudnya portofolio kamu apa, tunjukin dong, nggak gitu. Jadi kalian pernahnya portofolio kamu apa, pernahnya ngapain aja, ceritain dong pengalaman. Nah kalau jadi yang kalian butuh itu pengalamannya itu sih. Kalau kalian buat portofolio banyak tapi pengalamannya cuma itu doang juga nggak worth it lah. Jadi perbanyak pengalaman aja sih gitu. Dan ya makanya tadi aku bilang juga didalamin satu hal, jadi ada yang nilai plusnya lah, ada yang bisa diceritain gitu. Itu sih menurut aku. Kalau memang pengen frontend dulu juga nggak apa-apa sih, frontend juga bagus. Cuman kalau kalian pengen apakah harus ke frontend dulu baru ke Golang, ya enggak juga. Oke, gitu ya ternyata kalian trial and error, terus nanti kalau ketemu problem itu bisa dijadikan jawaban ketika interview user ya. Karena kan yang bakal interview langsung orang tech, jadi mereka bakal paham banget sama yang mereka butuhin. Jadi ketika skill teman-teman bisa menjawab semua yang dipertanyakan, insya Allah bakal lancar sih. Gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Ahmad. Bisakah bahasa Golang untuk membuat aplikasi Android? Karena saya pernah baca di sebuah artikel bahwa bahasa Go itu bisa untuk membuat bahasa Android. Dan juga ada juga nih orang yang bilang kalau misalnya nggak bisa. Mohon dijelaskan, Kak. Tuh. Oke. Sebenarnya bisa atau nggak bisanya aku nggak pernah explore ya, karena kalau Android itu pasti kemungkinan besar tuh pakai Android, pakai Java atau pakai Kotlin ya, dan kayaknya jarang banget yang pakai. Dan menurutku maksudnya bukan ilmu yang sia-sia, maksudnya ilmu pasti pakai sih, cuman kayak sangat jarang dan belum ketemu use case yang bagusnya sih gitu. Jadi mungkin kalau memang mau Android mending belajar Java ya, atau Kotlin pakai itu. Dan kalau mau backend mungkin nyoba Golang. Jadi menurut kalau pengetahuan aku sih enggak ya gitu sih. Oke, kalau dari Kak Arya sendiri nih, ada nggak nih yang menarik pertanyaannya nih buat dibaca, yang pengen banget. Jadi kita kasih kesempatan Kak Arya ya. Boleh. Tadi aku tertarik ada yang, sebentar aku masih cari. Pokoknya terkait gimana sih kerja keluar itu. Karena kan menarik ya, kayaknya sekarang itu udah eranya kerja remote, kerja dari mana aja gitu. Pertama, skill itu harus ada. Pertama ya pasti harus bisa. Dan menurutku yang kita barrier-nya orang Indonesia itu tuh menurutku sih bukan di skill ya. Kayak skill tuh bisa sih, cuman mungkin di bahasa Inggrisnya sih. Dan kayak pede atau enggaknya, karena kan bahasa apa, kalau kalian ngerti gitu tapi kayak nggak bisa ngomongnya ke orang lain, kalian maksudnya nggak dianggap bisa gitu, nggak bisa ngejelasin ya sama aja nggak tahu gitu kan. Jadi skill lain kalau kalian memang tertarik kerja di luar itu pasti bahasa Inggris atau bahasa apapun yang di sana sih, tapi mostly mungkin bahasa Inggris. Dan kalian kalau udah bisa bahasa Inggris, pede aja, menurutku pasti dapat sih gitu. Karena skill itu skill kita itu nggak jauh kok, nggak jauh di belakang negara-negara lain kok. Karena aku kan kerja di Gojek juga sama orang luar, jadi kemudian sekarang juga sama orang luar tuh kita nggak jauh kok, maksudnya nggak beda skill, mungkin malah kita lebih bagus gitu sih. Betul banget nih, skillnya kita jangan diragukan. Karena sebenarnya banyak orang Indonesia yang keren-keren, yang jago-jago, tapi kalian tahu lah sendiri ya, aku nggak usah spill di sini ya. Takut menimbulkan keributan. Jadi itulah ya teman-teman. Seru nggak Kak Arya belajar sama orang luar tapi di rumah nih?
Seru. Oh, ya. Bener-bener asik sih menurutku kalian. Ya, ini kayak era-era yang karena lagi ngetren banget dan ini menurutku harus dimanfaatkan sih karena nggak tahu kan sampai kapan kita bisa kerja remote kayak gini. Dan ini mumpung masih bisa ini kayak hal-hal belajar culture orang, belajar gimana sih kayak ngobrol sama orang lain gitu. Ada spill tipis-tipis ternyata ya. Selain jago di golengnya sendiri, harus bisa juga komunikasi, harus jago nih. Kecap sama orang gitu ya. Kemarin dapat kerja di luar negeri itu ditawarin atau Mas Aryani sengaja daftar? Dua-duanya sih sebenarnya ditawarin juga dan juga sengaja, maksudnya habis ditawarin juga nge-research dan oke, bagus kita coba gitu sih. Dan hasilnya juga bagus, terus mereka karena mereka purely dari skill sih menurut kalau orang luar kayak. Jadi kalau kamu bisa ya why not gitu, masuk aja gitu. Oke, itu ya tadi teman-teman. Jangan males untuk mainan sosial media, apalagi LinkedIn ya. Dari sana juga bisa banget untuk punya dapat peluang yang lebih lanjut buat kerja di luar negeri. Gitu. Biar isi LinkedIn-nya lebih menarik, juga bisa disertakan nanti sertifikat dari expert. Kalau udah ikut bootcamp-nya expert di Golang Developer ya, intensif lo itu 1 bulan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang menarik, mungkin agak out of the box dari pertanyaan teman-teman yang lain, dari Kak Daniel. Rekomendasi buku tentang software engineering dong Kak. Nih jarang nih yang nanyain, yang lain pada nanya gimana Golang. Iya. Nah kalau Kak Arya ada nggak nih baca-baca buku atau ada penulis tertentu yang disukain atau nggak usah buku deh, mungkin website favorit buat belajar ilmu Golang dari mana nih Kak? Oke. Kalau untuk belajar Golang sih menurutku cukup dari website yang tadi aku kasih sih. Itu kayak udah cukup banget. Cuman kalau buku itu aku ada 2 sih. Mungkin udah cukup terkenal. Yang pertama itu Clean Code, bukunya Clean Code. Itu cerita tentang gimana cara nulis kode yang rapi. Itu kayak kepake banget sih karena banyak konsep-konsep Golang itu juga ditariknya dari situ. Misalkan gimana cara ngebedah API itu, misalkan ada service-nya, ada service layer, ada layer apa. Nah itu tuh di buku itu juga cukup dijelasin sih cara pakainya. Clean Code sama satu lagi bukunya Clean Architecture namanya. Terus ada juga buku yang kalau aku sih paling suka, ini dulu satu wajib buku bacaan wajibnya anak Gojek sini, kayak semua anak Gojek tahu ini buku ini, namanya Pragmatic Engineer. Itu cerita tentang gimana sih cara jadi engineer yang kayak ya udah pas cukup gitu aja, jadi kita nggak over engineering, tapi kita tetap nyelesain masalah. Itu bagus banget sih buku itu. Jadi ya itu ada 3 buku yang menurut aku kalau senang baca buku, baca itu. Dan ya, nambah wawasan banget sih. Gitu. Ternyata baca bukunya nggak harus yang langsung directly ke Golang ya. Bisa baca buku yang lain-lain juga. Tuh Kak Daniel di note ya. Terus jangan lupa beli bukunya, dipelajarin biar bisa sesukses Kak Arya. Jadi saingan nih, kita tambahin saingan Kak Arya ya. Atau kalau malas baca buku bisa ikut intensif bootcamp-nya expert. Jangan lupa 1 bulan cuman udah dapet portofolio juga ya. Lanjut nih Kak Arya ada tertarik jawab pertanyaan yang lain atau enggak, atau aku pilihin lagi? Boleh dipilih dulu aja. Oke. Dari Kak Yudi Permana nih, Kak, framework Golang paling populer atau paling banyak dipakai apaan ya? Oke. Kalau ini sebenarnya manfaatnya bukan apanya, kayak Golang ini kalau di PHP mungkin orang banyak pakai Laravel ya, kayak jarang yang pakai PHP polosan gitu. Java mungkin pakai Spring gitu. Nah, tapi kalau Golang ini uniknya adalah dia belum ada satu framework gede yang kayak bisa solving semuanya gitu loh. Jadi mungkin kalian pakai
HTTP servernya mungkin pakai apa, API layer pakai apa, tapi kayak nggak ada yang satu paket komplit gitu loh. Jadi mereka memang biasanya fleksibel mau ngambil dari mana aja, dan itu menurutku salah satu yang enaknya Golang sih. Nah, ini juga bikin kalau kalian pindah-pindah service di Golang ini gampang ngertinya karena pattern-nya biasanya sama dan kayak tools-toolsnya itu nggak aneh-aneh yang dipakai gitu sih. Gitu. Jadi, tapi kalau misalkan kalian mau pakai connect ke database SQL, ada yang namanya GORM. Kalau kalian familiar sama Laravel tuh yang object relation modelnya, atau kalau kalian di servernya itu ada Gin kayak tadi, atau Gorilla Mux. Tapi kayak untuk sekomplit Laravel itu nggak ada sih di Golang gitu. Oke, jadi emang sesimpel itu. Makanya walaupun produk baru udah banyak banget yang pakai ya, include perusahaan besar, dan Google sendiri udah pakai Golang ya, Karya ya. Betul. Ya, Uber juga tadi udah pakai Golang. Jangan lupa dari Free Hero juga pakai Golang. Terus di Gojek kemarin pakai Golang. Jadi supply and demand Golang developer nih nggak imbang ya. Jadi lebih banyak yang butuhin daripada yang jago. Nah, itulah kesempatan buat teman-teman semuanya. Orang sekitar 80-an ini buat jadi Golang developer jago di Indonesia. Nggak cuma bisa kerja di Indonesia, tapi juga bisa kerja dengan perusahaan luar bareng Kak Arya, mungkin bisa di-spill nanti kalau ada loker-loker ya. Bisa jadi partner kerjanya ya. Kemarin berguru, sekarang jadi teman. Itu kan, ya. Aduh, jangan jadi baper deh aku nanti. Selanjutnya aja ya, pertanyaan Kak Yudi Permana. Udah belum ya tadi dijawab Kak Yudi itu? Kayaknya ini pertanyaan udah kejawab. Kita move ke Kak Leli aja, Kak Leli Panca. Kak, untuk belajar Golang, skill minimum apa yang harus dimiliki? Oh, oke. Menurutku apa ya skill minimumnya? Kayaknya hampir nggak ada sih. Kalau kalian maksudnya baru banget terjun ke dunia IT, dunia programan ini, ya mungkin baca-baca tentang struktur data, baca-baca tentang control group, kayak for loop itu apa, variabel itu apa. Tapi kayak untuk kalau pindah dari bahasa lain ke Golang itu barrier-nya kecil sih, gitu. Kalau untuk pemula yang kayak tadi aku bilang sih, mungkin perlu baca buku sedikit. Aku juga lupa sih buku, tapi ada beberapa buku lah yang belajar itu. Kayak struktur data itu apa, variabel, function, objek gitu-gitu. Tapi itu basic yang memang kalian pakai untuk kalau kalian belajar bahasa lainnya dan bahasa apapun ke depan, gitu sih. Oke, berarti masih besar ya peluang dan kemungkinannya. Basic juga bisa banget. Masih. Kalau dari baru banget terjun ke programan ini masih bisa banget sih. Oke. Nih kita tadi singgung-singgung tentang kerja bareng di Delivery Hero. Ternyata ada yang nanya nih Kak, dari Kak Arya, cara apply remote di Delivery Hero tuh gimana ya Kak Arya? Pengen jadi partner udah. Kalau kayak gitu sebenarnya lebih ke ini ya, karena kalau remote itu mungkin harus pernah kerja di Indo juga ya, kayak kan nggak mungkin kalau kalian baru nyoba terus tiba-tiba langsung dapet kayak unicorn, atau itu pasti kayak ada levelnya lah. Mungkin kalian dari startup dulu, terus mungkin pindah ke unicorn, pindah ke startup besar. Nah itu kan ada stepnya ya. Tapi menurutku yang paling penting tadi kayak Mbak Fli bilang tuh LinkedIn sih. Itu benar-benar penyelamat sih, karena aku juga dapetnya dari LinkedIn, mas dari kontak-kontak dapat. Oke. Nah itu nambah portofolio juga bisa dari situ. Karena juga banyak kursus-kursus gitu sih kalau sekarang menurutku, kayak apa, dapat sertifikat gitu dari expert juga, nge-boost juga. Jadi menurutku percantik LinkedIn sih. Kalau mau dapet. Karena kalau daftar langsung kayaknya ini CV siapa gitu sih.
Iya, keren banget ya, emang cuma dari satu aplikasi. Tapi di balik satu aplikasi itu sendiri ternyata perjuangannya besar ya. Mulai dari kerja di perusahaan yang biasa dulu, baru naik lagi ke Gojek setelah terlihat skillnya oleh rekruter yang paling handal di Gojek ya. Jadi langsung bisa ke Gojek, terus bisa lagi ke Delivery Hero gitu. Jadi nggak langsung loncat teman-teman. Itu tadi portfolio bisa di-build, terus bisa di-sharing juga ke LinkedIn. Kalian kalau misalnya mengerjakan sekecil apapun pekerjaannya, jangan lupa untuk spill di LinkedIn, jangan malu deskripsiin juga apa yang kalian lakuin di kantor itu. Misalnya sebagai Golang developer atau apa gitu, nanti kalau misalnya ada HR yang lagi cari terus notice sama profile-nya kalian bakal dikontak, tenang aja. Terus itu tadi sertifikat bisa di tag ke LinkedIn-nya karena itu bakal ngasih pengaruh yang besar juga buat kalian semua. Gitu deh. Emang sekeren itu sih ya Kak Caca. Oke. Kayaknya udah mulai ngantuk-ngantuk, udah jam 8.48 WIB waktu Indonesia bagian Barat, karena kemungkinan besar semua teman-teman tuh dari seluruh Indonesia, ada yang udah jam 10, ada yang masih jam 9 gitu kan, ada yang udah jam 11 bahkan. Nah, gimana kalau kita foto bersama dulu nih, daripada nanti kita fotonya pas merem-merem ya. Nanti bakal di-upload ke Instagramnya Expert juga. Mungkin juga bakal jadiin bukti buat kakak-kakak CRM. Dilihat nih, ini ada nggak ya namanya Kak Bayu, datang nggak ya waktu webinar kemarin? Oh ternyata ada, nih ganteng banget ternyata ya. Terus ada Kak Leli juga, oke udah ada yang lain juga. Oh ternyata memang beneran ikut webinar ya, jadi nggak ragu buat ngasih voucher Rp100.000 buat ikut bootcamp intensif untuk Golang developer di Expert ya. Ayo dong on cam, bisa pakai backgroundnya juga kalau belum masukin background, atau kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting kita happy di sini bareng belajar sama Kak Arya yang jam terbangnya udah tinggi. Alhamdulillah mau ngajarin kita semua ya, dari yang basic sampai yang udah pertengahan jago gitu. Pertengahan jago apaan tuh pertengahan jago? Emang ada yang random sih, udah terlalu nah oke, banyak nih yang on cam. Lagi dong. Lagi masa dari 83 orang yang on cam cuma segini kan. Lagi dong on cam. Nah, ternyata masih seger-seger ya. Salah dugaan nih, ngira udah ngantuk. Antara yang udah ngantuk aku atau peserta kayaknya lebih ke aku ya, ke Arya ya. Ini mata udah sipit-sipit nih, ketutupan pipi. Oke, halo Kak Caca, akhirnya ketemu ya Kak. Halo. Oke, sudah banyak yang on cam. Kita foto bareng dulu ya, teman-teman semuanya. Wait, sebentar. Oke, alhamdulillah masih seger-seger. Wih, udah ada yang standby. Kayaknya bukan tangannya itu, kayak berdua ya Kak Andi Garis. Oke, udah siap foto teman-teman semuanya? Dipandu dari saya ya. Hitungan ketiga senyum bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, kaku banget. Ayo dong, buktikan kalau engineer itu seru juga. Nggak lempeng. Ayo dong, gayanya yang lain. Coba. 1, 2, 3. Tahan. Jarang nih momen begini nih. Pengen di screenshot banyak-banyak nih. Ganti dong. Udah 3 tuh. Hitung sampai 3 banget ya gayanya Kak Rida. Mau lagi nggak? Lagi dong ya. Halaman 2. Nggak ada. Oh, ada nih yang on cam ternyata. Oh, saya kayak menemukan
Jackpot ya. 1, 2, 3, Kak Yosa, Kak Diki. Smile. Jackpot. Oke, ada lagi yang mau on-cam? Last nih, last. Oke, udah nih. Setelah foto-foto, terima kasih ya teman-teman udah on cam. Akhirnya bisa melihat muka-muka calon Golang developer hebat Indonesia. Gak sabar banget pengen ketemu di lain kesempatan dengan jabatan yang udah on top. Bisa menyusul ke Arya. Maaf ya Kak, ini menambah saingan. Bagus, gak apa-apa. Biar komunitasnya Golang nambah banyak ya. Betul. Oke, Biar makin ramai orang Golang yang bisa Golang di sini. Iya, butuh banget ternyata ya. Sepi nih komunitas. Oke, setelah itu kita udah dengerin materi dari Kak Arya, kita udah tanya jawab juga sama Kak Arya. Memang nggak cukup waktunya untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman, karena tadi waktunya kita terbatas, makanya kalau misalnya tertarik sama Golang, boleh langsung join intensif bootcamp di Expert. Jangan lupa nikmatin promo 100.000 yang udah didapetin dengan cara ketik Golang, kirim ke WA yang sudah disebutkan. Terus terakhir, last but not the least, karena berharap pengen ketemu Kak Arya lagi, bareng-bareng belajar tentang Golang lebih jauh lagi. Tapi di sesi kali ini pengen denger pesan-pesan atau kalimat motivasi apa sih yang pengen Kak Arya sampaikan ke kita semua selaku newbie di Golang atau newbie bahkan di dunia IT yang pengen belajar, yang udah mulai tercerahkan dengan prospek kerja di dunia IT, ternyata keren banget dan banyak banget. Asal cari loker hiring di LinkedIn itu ternyata yang banyak tag ya. Ini saya sosial nih susah ya. Karena orangnya pada awet-awet stay di Indonesia ya. Ternyata Indonesia masih butuh banyak banget developer Golang. Jadi pengen kerja di Golang, apa sih pesan-pesan sama motivasi yang bisa Kak Arya bagikan ke kami ini, biar makin terbakar semangatnya nih buat belajar Golang gitu. Oke. Apa ya? Mungkin kalau aku sih pribadi tetap belajar sih, ini benar-benar salah satu yang aku pegang banget, karena aku juga sekarang masih belajar hal-hal yang baru yang lain yang aneh-aneh juga, dan ini bakal kepake, maksudnya belajar itu bakal kepake, nggak ada ilmu yang percuma, apalagi ilmu kayak yang hot ini kayak Golang. Dan percayalah kayak kita itu nggak kita juga jago, maksudnya kayak secara skill itu nggak jauh lah dibanding negara lain, negara maju gitu. Jadi kalau kalian udah jago, udah bisa, coba kalau mau cari keluar itu peluangnya benar-benar gede banget sih gitu. Jadi itu ya dua aja sih, tetap belajar dan tetap ngembangin diri aja gitu. Oke, terima kasih Kak Arya. Itulah ya, singkat tapi padat. Boleh kita kasih reaction dulu nih teman-teman semuanya, buat Kak Arya sama buat perjalanan kita di webinar kali ini. Terima kasih Kak Adit. Oke, ada love nih dari Kak Caca nih. Melewat gak tuh? Oke, lagi dong reaksinya dong, yang seru. Oke, jangan lupa ya challenge-nya tadi bisa dapat GoPay 50.000. Lumayan banget buat gojekin kopi waktu kerja atau waktu belajar Golang kan. Dapat subsidi 100.000, dapat subsidi beli kopi juga. Apalagi yang nggak buat kalian semua gitu. Oke, karena udah mau jam 9, kita semua sudah mendengarkan banyak sekali cerita dari Kak Arya juga. Tadi sudah di-spill tipis-tipis kalau misalnya teman-teman peka. Gimana caranya jadi pegawai apa sih namanya Kak yang lebih keren gitu selain pegawai, karyawan. Berkarya di bidang developer. Iya, yang mau jadi IT engineer ya, Golang developer di luar negeri itu udah di-spill tipis-tipis. Jangan sampai lupa, ada dapat bintang juga kita dari Kak Kemal ya. Karena udah malam dikasih bintang, boleh. Nggak muat Kak masuk ke sini.
Apalagi masuk ke hati saya ya, tambah nggak muat ya. Oke. Dengan demikian acara kita telah selesai. Terima kasih banyak Kak Arya udah sharing bareng kami hari ini. Maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya selaku moderator acara pada hari ini. Jangan kapok ya buat join dan bantu jelasin tentang Golang, sharing pengalaman tentang Golang, kerja sebagai Golang developer, apalagi di luar negeri orang pasti banyak yang tertarik ya, karena kita tahu pasti salary lebih tinggi. Saya juga tertarik ya. Ada HR saya nggak nih ya? Berharap hari semoga mereka dengar. Oke, gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang udah setia banget malam-malam belajar Golang. Pasti teman-teman udah kerja seharian, udah belajar kuliah seharian, tapi tetap semangat di sini. Terima kasih banyak, aku sangat merasa bersyukur karena banyak yang mau belajar hal-hal baru, karena itu pasti sangat berguna banget untuk ke depannya buat kehidupan teman-teman ataupun kehidupan startup, tech startup tentunya di Indonesia ya. Apalagi banyak yang udah mulai digitalisasi, jadi pasti berguna banget. Oke, dengan demikian kita tutup acara pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat beristirahat. Bye teman-teman semuanya. Sampai lupa di tempat yang lebih bagus ya. Terima kasih Mas Arya. Terima kasih. Sama-sama.